Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran tarikh, sebelumnya kita sedikit perkenalan dulu ya. Jadi, nama saya Dewi Amanah, saya adalah mahasiswa dari UM YP UTM. Nah, kebetulan saya sedang PPL di Muhiba. Jadi, untuk pertemuan kali ini, saya sedikit mengisi pelajaran tarikh adik-adik kelas 10 IPA 1. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, pembahasan adik-adik sebelumnya tentang pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan Islam di Andalusia. Sekarang kita akan sama-sama belajar mengenai sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan pemerintahan Islam di Turki sebelum abad ke-20 Masehi. Baik, sama-sama ya. Adik-adik di rumah masing-masing silakan membaca doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan kita. Oke. Turki sebelum Islam. Nah, adik-adik, bangsa Turki sendiri ini disebut juga bangsa Ultra Altaik atau bangsa berkulit kuning. Jadi beda ya. Bukan bangsa yang seperti orang-orang bule atau Kaukasia. Turki ini merupakan bangsa berkulit kuning, hidupnya di kaki Gunung Altai di bagian barat padang rumput Mongolia. Dan mereka ini punya keyakinan kepercayaan syaman, di mana mereka ini menyembah unsur-unsur alam melalui perantara roh atau totem, seperti itu. Nah, dalam mengukir sejarah ini, mereka tidak disebut dengan bangsa Turki, tetapi lebih disebut dengan bangsa Han atau Hun, seperti itu tulisannya. Kemudian bangsa Hun ini mereka hidup dengan cara melakukan peternakan, menggembala seperti itu, dan mereka ini juga suka melakukan penjarahan terhadap suku-suku yang lemah. Kemudian mereka itu hidup dengan mengorganisasi dengan berkelompok, di mana pemimpin kelompok ini mereka sebut dengan sebutan Khan, seperti itu. Kemudian ketika memasuki abad ke-7 Masehi, mereka pindah atau mendiami wilayah di Asia Tengah. Nah, ketika itu mereka pun mulai mengenal Islam melalui jalur perdagangan, di mana banyak pedagang-pedagang Arab yang berdagang kemudian melewati jalur Asia Tengah itu, dan sembari berdagang mereka menyebarkan agama Islam. Kurang lebih tidak jauh berbeda ya dengan penyebaran Islam di Indonesia, di mana salah satunya itu adalah melalui teori perdagangan. Seperti itu. Lalu kita lanjut dinasti bangsa Turki. Nah, kemudian dengan seiring perkembangannya, bangsa Turki ini punya dua dinasti yang dapat mengukir sejarah tentang dalam dunia Islam. Ada dua dinasti yang besar, ada dinasti Seljuk dan dinasti Turki Utsmani. Dinasti Seljuk sendiri ini ada 5 kekuasaan, ada dinasti Seljuk Agung atau Iran, kemudian Seljuk Irak, Syria, Kirman, dan Asia Kecil. Kemudian ada juga dinasti Turki Utsmani. Seperti itu. Sebelumnya kita mengenal dulu dinasti Seljuk, dinasti yang ada pada tahun 469 sampai 706 Hijriah atau sekitar 1077 hingga 1307 Masehi. Dinasti Seljuk ini adik-adik didirikan oleh Seljuk bin Dukok, tetapi yang dipandang sebagai pendiri dinasti Seljuk adalah Tugrulbek. Kenapa? Karena ia merupakan seorang tokoh yang berpengaruh. Dia ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Seljuk hingga ia mendapatkan pengakuan dari dinasti Abbasiyah. Seperti itu. Nah, dalam perkembangannya kemudian dinasti Seljuk bercabang menjadi 5 dinasti tadi. Kemudian kita mulai dulu dari Seljuk Agung atau Iran. Ia memiliki kekuasaan ada di daerah Ra, Jabal, Irak, Persia, dan Ahwas. Dinasti Seljuk ini berdiri ketika Tugrulbek berhasil mengalahkan dinasti Ghaznai. Kemudian ia menduduki singgasana kerajaan di Naisabur. Nah, kemudian ini dia memiliki seperti strategi untuk menggalang persatuan kepemimpinannya dengan cara
memberikan wilayah kekuasaan kepada saudara-saudaranya. Tapi kemudian dan Tugrulbek ini berhasil merebut Isfahan, dan menghancurkan Dalamah di Persia pada tahun 1051 Hijriah. Kemudian setelah ia berhasil menguasai Baghdad, Tugrulbek meninggal dunia pada tahun 455 Hijriah atau 1062 Masehi. Nah, Tugrulbek ini kemudian posisinya digantikan oleh Israil bin Seljuk, putranya, atau yang lebih dikenal dengan nama Arslan. Nah, si Arslan ini ia melakukan konsolidasi dan melakukan ekspansi wilayah. Konsolidasi ini maksudnya memperkuat hubungan ya, memperkuat hubungan kerajaan. Kemudian Arslan ini menjalin silaturahim kepada penguasa lain, yaitu dinasti Ghaznawi, kayak adik-adik. Jadi untuk memperkokoh atau memperkuat kekuasaannya, si Arslan ini menikahkan putranya Malik Syah dengan Putri Tumkhaj Khan, di mana si Putri ayahnya putri ini atau Tumkhaj Khan merupakan penguasa kerajaan Khaniyah. Kemudian ada juga putranya yang lain yang ia nikahkan dengan Putri Ibrahim Al-Ghaznawi, seperti itu. Selain untuk menambah kekuatannya, hal ini juga dilakukan karena untuk mewanti-wanti untuk menghadapi ancaman dari kekuatan bangsa Romawi. Nah, kemudian terbukti nih dengan taktiknya dia, dengan strateginya dia menjalin silaturahim dengan raja-raja lain, ia berhasil melawan pasukan Romawi pada tahun 1071 Masehi di Manzikert, sehingga pemimpin pasukan Bizantium yang saat itu dikepalai oleh Ramailus Diogenus harus membayar upeti kepada Kesultanan Seljuk selama 50 tahun. Wah, itu merupakan jumlah yang besar ya, dan sangat menguntungkan dinasti Seljuk Agung itu sendiri. Nah, tapi menjelang akhir kepemimpinan Arslan ini, hubungan antara Kesultanan Seljuk dengan Kesultanan Ghaznawi itu memburuk setelah Tumkhaj Khan meninggal dunia. Nah, Arslan ad-Din Nashir, di mana ia merupakan anak Tumkhaj Khan sendiri, ini melakukan pemberontakan. Ia merasa memiliki hak dan lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan seperti itu. Nah, ketika pemberontakan ini terjadi, Arslan, maksudnya Israil bin Seljuk ini ya, terbunuh. Nah, setelah ia terbunuh, kepemimpinannya digantikan oleh putranya, yaitu Malik Syah atau yang dinikahkan dengan putrinya Tumkhaj Khan sendiri. Nah, Malik Syah ini memimpin dinasti Seljuk dengan cukup baik ya. Ini merupakan masa-masa yang cukup cemerlang yang dimiliki dinasti Seljuk. Tapi seiring berjalannya waktu, Malik Syah dan Nizamul Mulk memiliki hubungan yang kurang baik. Kemudian pada tanggal 15 Syawal 485 Hijriah atau 1092 Masehi, Malik Syah wafat. Lalu kepemimpinannya digantikan oleh Barkiaruk, di mana ia merupakan putra tertua dari Malik Syah. Nah, selanjutnya kita akan move ke Seljuk Irak. Nah, Seljuk Irak ini ada karena ketika setelah wafatnya Malik Syah, muncul perpecahan di antara kerabat kerajaan. Wilayah Seljuk Agung ini mengalami keretakan karena mulai muncul kesultanan kecil di wilayah Seljuk Agung itu sendiri. Kesultanan kecil itu punya keinginan untuk memisahkan diri dari kekuasaan Seljuk Agung. Nah, setelah melakukan pemberontakan nih kepada pamannya yaitu Sultan Sanjar, Mahmud menjadi penguasa pertama yang memisahkan diri. Kemudian dia diangkat menjadi Waliul Had untuk wilayah Iran yang berdiri secara independen ya, berdiri sendiri mandiri. Tetapi tetap saja adik-adik pada masa pemerintahannya ia tetap berada di bawah nama Sultan Sanjar itu sendiri. Nah,
sebenarnya apa ya, sedikit sia-sia apa yang ia lakukan, karena ya ketika ia berkuasa ia seperti tidak mendapatkan pengakuan karena ia berada di bawah nama pamannya Sultan Sanjar. Kemudian kita lanjut ke Seljuk Irak. Nah, Malik Shah sebelum meninggal ya, sebelum digantikan oleh putranya Barkiaruk, itu memberikan kekuasaan untuk wilayah Damaskus dan sekitarnya kepada Tajuddaulah Tutuj bin Abd Arsalan pada tahun 470 Hijriah atau 1078 Masehi. Nah, si Tutuj ini berhasil meluaskan wilayahnya ke Aleppo, Rai, Turki, Azerbaijan, dan Hamada. Nah, kemudian Tutuj terlibat perang dengan putra tertua Malik Shah ini atau Barkiaruk ya. Nah, ketika peperangan itu terjadi, Barkiaruk melarikan diri ke Isfahan dan lalu ia meminta bantuan saudaranya Nasiruddin Mahmud hingga akhirnya Tutuj itu berhasil dibunuh oleh keponakannya sendiri pada bulan Safar tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Nah, setelah Tutuj meninggal, kepemimpinan Seljuk di Syria dilanjutkan oleh beberapa pemimpin, di antaranya ada Ridwan Fakhrul Mulk yang memimpin pada tahun 488 hingga 507 Hijriah, dan seterusnya adik-adik bisa lihat di halaman 66 ya. Seperti itu. Kemudian di akhir kekuasaannya, Seljuk Syria ini bisa runtuh karena ada kekuatan dari Artabek dari garis keturunan Huriyah dan para Amir Ar-Ruqyah yang mengancam kekuatan Seljuk Syria. Lanjut kita ke Seljuk Kirman. Nah, Seljuk Kirman ini didirikan oleh Imaduddin Kara Arsala Coward bin Chagribek Daud bin Mikhail atau nanti biasa dikenal dengan sebutan Coward. Nah, keturunannya Coward ini nanti disebut dengan Cowardiyun, seperti itu. Coward berhasil menguasai ibu kota Bardasir dan mendirikan pemerintahan di Persia. Seljuk Kirman sendiri ini dipimpin oleh Coward dengan masa yang tidak cukup lama daripada Seljuk-Seljuk yang lainnya ya. Seljuk Kirman ini mengalami kehancuran ketika pada masa kepemimpinan Muhammad Shah bin Bahrain Shah karena penyerangan yang dilakukan oleh raja-raja dari Gus. Kesultanan ini berhasil dikuasai oleh mereka. Kemudian wilayah Kirman menjadi kekuasaan kelompok Gus ini yang dipimpin oleh raja mereka bernama Malik Dinar. Nah, cukup singkat ya Seljuk Kirman. Lalu kita lanjut ke Seljuk Asia Kecil. Nah, ini merupakan dinasti Seljuk yang cukup lama berkuasa, selama 220 tahun dengan penggantian kepemimpinan 14 kali, atau pemimpin ini biasa disebut dengan sultan ya, kesultanan. Nah, kepemimpinan Seljuk Asia Kecil ini merupakan keturunan dari Abu Al-Fawaris Kultumisi bin Israel bin Seljuk. Nanti kita biasa sebutnya dengan nama Kultumisi. Nah, Kultumisi ini, maaf teman-teman, ada sedikit typo ya, ini yang betul Kultumisi, bukan Kultumisi. Yang benar yang poin 2 ini. Kultumisi ini melakukan pemberontakan setelah Abd Arsalan naik tahta, karena Kultumisi ini menganggap bahwa dirinya lebih berhak pada tahta tersebut. Nah, tapi usahanya tidak berhasil sehingga ia terbunuh. Tapi kemudian keturunannya berhasil diselamatkan dengan bantuan dari Nizamul Mulk. Nah, tetapi keturunannya tidak diperkenankan untuk mendapatkan gelar Amir ketika berkuasa. Kepemimpinan Seljuk Asia Kecil ini kemudian dipegang oleh Sulaiman bin Kultumisi yang mendapatkan wewenang dari Malik Shah. Ia berhasil merebut wilayah Antakya dari orang-orang Philaterus Armenia. Nah, Sulaiman ini ketika menjabat, ia membagikan tanah kepada para petani yang belum memiliki tanah. Adik-adik jangan bingung, kok ada sih petani yang nggak punya tanah, karena pada praktiknya sendiri tidak semua tanah itu milik pribadi petani. Ada orang yang memiliki
kebun atau mungkin sawah, tetapi ia tidak bekerja di kebun atau sawahnya sendiri, tetapi memperkerjakan orang. Nah, seperti ini. Para petani kan sebelumnya dia emang berprofesi sebagai petani, tapi ia melakukannya di uh, tanah milik orang lain. Nah, karena kebijakan Sulaiman ini, ia jadi mereka petani yang sebelumnya tidak punya tanah, jadi memiliki tanah, sehingga mereka jadi lebih mendapatkan penghasilan yang lebih baik seperti itu. Nah, kebijakan Sulaiman ini dilakukan karena munculnya aristokrasi sebelumnya. Jadi kepemilikan ini hanya dimiliki oleh penguasa atau bangsawan. Aristokrasi ini kemudian dapat diminimalisir atas kebijakannya, dan kebijakan ini juga merupakan sebuah kontribusi penting bagi kehidupan sosial. Jadi lebih sejahtera seperti itu. Nah, setelah Sulaiman wafat, kemudian Malik Shah mengangkat Sulaiman Kilij Arslan I untuk menggantikannya. Nah, Kilij kemudian menjalin hubungan dengan Kaisar Bizantium ya. Karena hal ini, dengan hubungan yang ia bangun, ia dapat melebarkan kekuasaannya ke wilayah timur. Kemudian ibu kotanya dipindahkan ke Kenya. Hal ini dilakukan ketika tentara salib menyerang. Maaf, ini ada typo. Kemudian Kilij karena sebelumnya telah menjalin hubungan dengan Kaisar Bizantium, mereka menjalin kerjasama juga untuk melawan tentara salib. Tapi pada akhirnya Kilij terbunuh. Nah, pada masa Seljuk Asia Kecil ini, kejayaan terjadi pada masa kepemimpinan Alauddin Kaiqobat atau perkiraan tahun 1219 sampai 1237 Masehi. Nah, Seljuk Asia Kecil ini kenapa bisa hancur? Karena orang-orang Mongol berhasil merebut kesultanan mereka di bawah pimpinan Gasakan. Kemudian kita mereview sedikit ya kenapa dinasti Seljuk ini mengalami kemunduran dan keruntuhan. Tentunya ada dua faktor ya, adik-adik, faktor dalam dan faktor luar. Faktor internalnya karena ada perebutan kekuasaan yang terjadi di antara keluarga. Tadi sebelumnya sedikit dijelaskan, ada yang merasa ia lebih berhak dengan tahta kepemimpinan itu, sehingga dia protes kemudian melakukan pemberontakan. Nah, tentu saja hal ini membuat goyah di situasi di antara hubungan relasi kerajaan itu sendiri. Kemudian pembagian wilayah yang dilakukan menjadi benih dari perpecahan. Ya, terjadi pemekaran, tapi hal itu malah membuat perpecahan karena tiap wilayah merasa ia lebih baik seperti itu. Kemudian terjadi kemerosotan di bidang ekonomi. Rupanya terjadi juga krisis moneter di masa dinasti Seljuk. Kemudian muncul aliran sesat dan fanatisme agama. Ya, jadi terlalu fanatik terhadap agama, tidak berpegang teguh pada Quran dan Sunnah yang menyuruh dan memerintahkan Islam untuk bersatu. Makanya kemunduran dan keruntuhan terjadi di dinasti Seljuk. Kemudian ada faktor eksternal juga di mana terjadi serangan dari tentara Romawi. Dan ada juga serangan Mongol yang menghancurkan Baghdad, kemudian juga terjadi perang salib. Jadi pada masa itu kondisinya memang tidak stabil ya. Jadi peperangan, pemberontakan, makanya kemudian dinasti Seljuk runtuh. Nah, sekarang kita lanjut ke Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan salah satu dari tiga kerajaan besar. Tiga kerajaan besar setelah masa dinasti Abbasiyah runtuh ya. Jadi ada tiga. Ada Turki Utsmani, ada Safawiyah, dan ada juga di India atau di Mughal ya pusatnya. Nah, kemudian terjadi serangan Mongol pada abad ke-13. Bangsa Turki yang dipimpin oleh Artogol kemudian melarikan diri ke dinasti Seljuk yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Alauddin II. Kemudian mereka, bangsa Turki ini yang dipimpin oleh Artogol dan dinasti Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Alauddin melakukan persekutuan untuk menyerang Bizantium. Nah, akhirnya kemenangan diraih oleh pasukan Seljuk. Nah, Sultan Alauddin II ini kemudian menghadiahkan ya
wilayah Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium kepada Artogol. Bangsa Turki kemudian mulai membina wilayahnya. Kemudian dia menjadikan Shukut sebagai ibu kota. Nah, pada tahun 1289 Masehi, Artogol kemudian meninggal dunia dan kepemimpinannya diteruskan kepada putranya yaitu Utsman. Kemudian Utsman ini diyakini sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani yang memerintah pada tahun 1290 hingga 1326 Masehi. Perkembangan pemerintahan Turki Utsmani cukup baik ya, karena kita tahu sendiri Turki Utsmani ini merupakan salah satu dinasti yang dapat merebut Konstantinopel. Tentunya hal ini tidak langsung terjadi, tapi mengalami masa kekuasaan dulu beberapa tahun, baru kemudian Konstantinopel dapat dikuasai oleh pasukan Islam atau Turki Utsmani. Nah, kerajaan Turki Utsmani ini seperti disebutkan tadi di awal, salah satu dari 3 kerajaan Islam yang ada setelah dinasti Abbasiyah runtuh. Ini ada di masa pertengahan, selain Safawiyah di Persia dan Mughal di India. Turki Utsmani ini tergolong ke suku Kai, di mana ini merupakan salah satu suku di Turki Barat yang terancam oleh serbuan pasukan Mongol. Ya, lagi-lagi diserbu oleh pasukan Mongol. Kemudian keberhasilan Utsman dalam menduduki benteng-benteng di Bizantium merupakan dikatakan sebagai sebuah jasa yang Utsman berikan kepada Sultan Alauddin kedua. Nah, Utsman kemudian menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah yang dikuasainya di dekat Bizantium tadi sejak Sultan Alauddin II ini terbunuh. Nah, yang disebabkan saat terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Kemudian Turki Utsmani berdiri dipimpin oleh Utsman I bin Artogol dan berakhir pada masa kepemimpinan Mahmud II bin Mujib pada tahun 1918 hingga 1922 Masehi. Wah, ini kepemimpinan Turki Utsmani cukup lama juga. Selama 6 abad berkuasa, kerajaan Turki Utsmani mempunyai 40 raja silih berganti. Nah, adik-adik bisa lihat di bukunya, itu ada daftar raja-raja yang berkuasa pada masa dinasti Turki Utsmani. Nah, kemudian kenapa kerajaan Turki Utsmani ini bisa mundur, padahal sebelumnya kerajaan Turki Utsmani ini telah menggapai masa kejayaan. Di antaranya mereka berhasil merebut Konstantinopel. Ini disebabkan oleh 2 faktor juga ya, internal dan eksternal, dalam dan luar, dalam kerajaan, karena generasi-generasi selanjutnya itu melakukan sistem pemerintahan dengan buruk. Keadilan hilang, kemudian juga banyak korupsi. Kemudian kriminalitas itu meningkat, ada heterogenitas penduduk dan agama. Hetero ini berarti nggak hanya satu ya, jadi penduduknya itu mulai beragam gitu. Kemudian kehidupan istana ini pemimpinnya bermegah-megahan, melupakan rakyat mereka, dan didukung juga oleh merosotnya perekonomian di negara ini akibat peperangan. Turki ini banyak mengalami kekalahan ketika terjadi peperangan. Kemudian eksternalnya juga disebabkan karena munculnya gerakan nasionalisme. Sebelumnya kan Turki Utsmani ini menguasai beberapa wilayah, tapi karena dari internalnya, dari dalam istana itu ia mulai melemah, dan kelemahan ini diketahui oleh wilayah-wilayah yang sebelumnya Turki kuasai. Wilayah-wilayah ini mulai melakukan perlawanan. Kemudian di barat ini teknologinya sudah maju dan Turki mengalami kemunduran teknologi.